Halo teman-teman, saya Zidan, balik lagi di channel saya. Kali ini saya berada di JPL Stasiun Surabaya Kota. Stasiunnya ada di belakang saya. Kali ini saya ingin kasih momen kedatangan lokomotif R&B dari Malaysia Yogyakarta yang hari ini dikirimkan menuju ke Depo Sidotopo melalui KA 242A Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan hingga stasiun Surabaya Kota. Lokomotifnya yaitu CC2018916 Depo Induk Sidotopo. Lokomotif ini merupakan dari 6 lokomotif bahan dari Pulau Sumatera yang dikirim menuju ke Pulau Jawa yang menggunakan AC di lokomotifnya. Jadi dari 6 lokomotif yang dikirim dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa, hanya lokomotif CC2018916 Depo Induk Sidotopo yang menggunakan AC. Lokomotif ini sudah beberapa hari yang lalu ya datang baru hari ini dikirim menuju ke stasiun Surabaya Kota untuk dikirim ke depo. Jadi ada 6 lokomotif dari Pulau Sumatera yang dikirim ke Pulau Jawa, lalu disebar ke beberapa wilayah Depo Bandung, Depo Purwokerto, Depo Jember, dan Depo Sidotopo. Jadi ada 4 depo yang menerima 6 lokomotif tersebut. Di antaranya Depo Sidotopo mendapatkan 2 lokomotif Red and Blue, yaitu CC2018916 dan 8915. Tapi yang dikirim ini kabarnya hanya 8916 karena 8915-nya ditinggal di Yogyakarta. Saya masih kurang tahu kenapa. Tapi yang pasti setelah pengecekan di Balasa Yogyakarta, lokomotif CC2018916 dikirim tapi dengan keadaan yang bisa dibilang cacat ya, dikarenakan main generator milik 8916 ini dibahkan atau dioper ke lokomotif lain, entah 8353 atau lokomotif yang lain. Sebentar lagi kereta api 242 Sri Tanjung akan segera datang di stasiun Surabaya Kota. Mari kita saksikan bersama-sama momen kedatangan dari kereta api Sri Tanjung. Oke teman-teman, jadi lokomotif R&B yang dikirim melalui KA 242A Sri Tanjung ini merupakan lokomotif R&B ketiga milik Depo Sidotopo ya. Ini sepengetahuan saya, jika ada yang salah mungkin bisa dikoreksi ya. Lokomotif R&B milik Depo Induk Sidotopo itu ada 3. Yang pertama itu CC2018349 yang statusnya kini sudah tidak beroperasi atau afkir imbas PLH Sancaka 2018 silam. Dan yang kedua ini ada CC2018348 yang kini masih berdinas dan menggunakan livery R&B kembali ya. Dan yang ketiga ini ada lokomotif CC2018916 Depo Induk Sidotopo yang memang jatahnya di Depo Sidotopo. Depo Sidotopo ini mendatangkan 2 lokomotif, diantaranya ada CC2018916 dan 8915. Tapi menurut info yang saya dapatkan, 8916 ini yang dikirim ke Depo Sidotopo, tapi yang 8915 ini ditinggal di Balayasa Yogyakarta atau enggak di Lempuyangan. Mungkin buat lokomotif langsir di stasiun Lempuyangan. Tapi saya masih belum tahu alasannya kenapa nggak dikirim dua-duanya. Dengan adanya pengiriman lokomotif R&B ini, Depo Sidotopo memiliki 2 R&B sementara yang sudah dialokasikan ke Depo Sidotopo ya. Jadi main generator atau MG dari CC2018916 Depo Induk Sidotopo ini dibahkan ke lokomotif lain yang mengalami bermasalah pada MG-nya atau main generatornya. Jadi CC2018915, 8916 dan 8340 itu dioper MG-nya ke lokomotif lain. Jadi sebagai gantinya CC2018916 Depo Induk Sidotopo ini kemungkinan prediksi saya kemungkinan besar tidak bisa dinas kereta api komuter lain lokal maupun KAJJ atau kereta api jarak jauh. Jadi yang awalnya jika MG-nya tidak trouble itu bisa sampai throttle 8, tapi karena MG-nya dioper jadinya hanya sampai throttle 5 dan kecepatan maksimal lokomotif tersebut cuma sampai 80 km per jam.
Ya cukup disayangkan ya teman-teman. Apalagi lokomotif SDT ini atau lokomotif Sitotopo ini keduanya sama-sama dikorbankan buat lokomotif lain. Jadi apa ya, bisa dibilang sama aja bohong ya teman-teman. Dan dengan adanya oper MG itu kemungkinan besar lokomotif CC201-8916 milik Depo Induk Sitotopo ini hanya bisa dinas sekedar langsiran di stasiun Kalimas maupun di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Untuk dinas jauh saya masih kurang yakin bisa atau enggak. Elevasi trek yang lumayan terjal, jadi saya kurang tahu lokomotifnya sanggup atau enggak ya melewati trek tersebut. Dan ada 6 lokomotif yang dialokasikan ke beberapa depo di Daop atau di Pulau Jawa. Ada CC201 yang saya ingat ini Depo Induk Bandung mendapatkan 1 jatah lokomotif RNB atau lokomotif Sumatera. Lalu Depo Purwokerto ini mendapatkan 2 lokomotif jatah RNB atau lokomotif Sumatera, dan ada 1 lokomotif jatah milik Depo Jember yang kabarnya sudah melakukan tes run atau ya running test di Balayasa Yogyakarta. Tapi untuk 346 atau 1 lokomotif jatah milik Depo Induk Jember itu masih belum tahu, saya dikirimnya kapan, melalui kereta apa masih belum tahu ya, karena baru selesai melakukan running test di Balayasa Yogyakarta. Dan Depo Sitotopo sendiri mendapatkan jatah 2 lokomotif RNB atau lokomotif Sumatera. Tapi ya itu deh, sama-sama tidak bisa throttle 8 ya. Sekarang saya tinggal menunggu lokomotif CC201-8916 milik Depo Induk Sitotopo yang dikirim melalui kereta api 242A Sri Tanjung dengan relasi Lempuyangan hingga Surabaya Kota. Nantinya lokomotif RNB tersebut bakal dicopot di stasiun Surabaya Kota dan kemungkinan ya bakal balik ke Depo Sitotopo, dan saya akan kejar mungkin di JPL Kapasari ya. Oke, ternyata komuter Indo yang rangkaian panjang ya ini, yang sampai 8 kereta ekonomi memasuki stasiun Surabaya Kota. Oke teman-teman, di stasiun Surabaya Kota ini banyak sekali rail fans yang antusias untuk melihat kedatangan dari lokomotif Sumatera ini, yaitu CC201-8916 milik Depo Induk Sitotopo. Jadi ini momennya sama seperti pertama kalinya CC201-8348 yang barusan dicat RNB dari Balayasa Yogyakarta. Jadi ya suasananya mirip lah ya, 11-12 sama momen 8348 yang dikirim dari Balayasa Yogyakarta melalui kereta api Parsel. Banyak rail fans yang menunggu kedatangan dari lokomotif tersebut di stasiun Surabaya Kota. Oke teman-teman, KA 242 Sri Tanjung sebentar lagi akan masuk stasiun Surabaya Kota. Traksi ganda dengan 8916 Depo Induk Sitotopo. Oke, sirene sudah berbunyi. Oke, kita hunting momen CC201-8916. Persiapan 8916. Oke. Nah,
ini dia teman-teman lokomotif dari kereta api Sri Tanjung yang membawa double traksi lokomotif Sumatera ya. Oke teman-teman, kereta api Sri Tanjung dengan nomor KA 242A sudah masuk di emplasemen stasiun Surabaya Kota, membawa CC 2018916 Sitotopo sebagai traksi ganda di belakang, bukan di depan ya. CC 2018916 ini masih menggunakan tralis ala lokomotif Sumatera pada umumnya ya. Jadi masih memakai tralis di sampingnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah pindah ke JPL 6 Kapasari dan di sini saya menunggu lokomotif bekas dinasan dari kereta api 242 Sri Tanjung kembali ke Dipo Sitotopo. Jadi lokomotifnya ini double traksi pulang ke Dipo Sitotopo ya. Dan kereta api Sri Tanjung dilanjutkan dengan satu lokomotif yang bakal keluar dari Dipo Sitotopo menuju ke stasiun Surabaya Kota. Jadi dua lokomotif Sri Tanjung tadi beserta RNB-nya itu kembali ke Dipo Sitotopo. Jadi RNB-nya yang narik lokomotif depan Sri Tanjung tadi ke Dipo Sitotopo. Oke, kita saksikan bersama-sama momen pertama kalinya lokomotif RNB ini masuk ke Dipo Sitotopo. Tapi saya nggak bakal kejar sampai area Dipo Sitotopo karena di sana termasuk area steril. Jadi saya cukup sampai sini saja ngejarnya di JPL 6 Jalan Kapasari Surabaya. Oke teman-teman, ini dia lokomotif RNB untuk pertama kalinya pulang ke rumah barunya Dipo Sitotopo. Untuk posisi longhoodnya lokomotif CC 2018916 ini masih belum dipasang lampu kabut atau fog lamp di samping lampu semboyannya ya. Selamat datang lokomotif CC 2018916 Dipo Sitotopo ke rumah barunya yaitu Dipo Sitotopo. Setelah pergi jauh dan melalui hari-hari yang lama dari Dipo Kertapati di Sumatera dan sekarang hadir di Pulau Jawa. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya kali ini hunting lokomotif RNB dari Sumatera untuk Pulau Jawa yang hari ini tanggal 19 Desember 2024 dikirim ke Kota Surabaya, tepatnya ke Dipo Sitotopo untuk pulang ke Dipo Sitotopo ya. Karena CC 2018916 Dipo Sitotopo ini memang alokasinya untuk Dipo Sitotopo dan tidak hanya 8916, ada 8915 yang dialokasi juga untuk Dipo Sitotopo. Jadi Dipo Sitotopo ini mendapatkan dua lokomotif RNB untuk Dipo Sitotopo ini. Tadi lokomotifnya digandengkan bersama KA 242A Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan dan dikirim menuju ke stasiun Surabaya Kota, lalu dilanjutkan seruntulan dengan traksi ganda tadi untuk dikirim ke Dipo Sitotopo. Jadi lokomotif RNB ini ada 6 jumlahnya, keseluruhannya ada 6 lokomotif yang dikirim ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera, dan ke-6 lokomotif tersebut dipencar atau dipisah ke Dipo
alokasi masing-masing ya. Jadi ada sekitar mungkin ada 4 sampai 5 depo setahu saya alokasi untuk lokomotif RNB ini ya. Dan banyak sekali rail fans yang antusias untuk menunggu momen kedatangan dari lokomotif RNB ini, dan saya juga antusias untuk menunggu kedatangan dari lokomotif RNB ini. Ya, selamat datang JJ2018916 di Totopo. Meskipun lokomotif ini masih ya statusnya masih belum bisa dibuat kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal, tapi masih bisa dipakai dinasan untuk langsiran di Kalimas atau di Pasar Turi ya, di Stasiun Benteng. Ya, sampai sini saja video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Saya Zidan Lavani, sampai jumpa di video berikutnya.